Tetapi saya kira memang ini adalah waktu di mana bangsa Nusantara pada umumnya, bukan hanya Jawa Barat, merindukan nilai-nilai kesantunan yang dulu mereka warisi dari ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali songo. Ya. Dari situlah kemudian ada perlawanan batiniah dari bangsa Indonesia menghadapi klaim-klaim keturunan Nabi, juga adanya upaya memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi keislaman mereka yang kental dengan budaya Nusantara. Sekarang coba lihat Kang Hanif, orang pakai peci hitam dipermasalahkan. Betul atau tidak? Ada orang mempermasalahkan orang pakai peci hitam. Kemudian tradisi-tradisi sampurasun dipermasalahkan. Sampurasun itu salam kita orang-orang Sunda. Dari zaman nenek moyang kita sampurasun ada. Beberapa dekade ini ditinggalkan karena ada cara berpikir yang salah itu. Padahal budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma', maka budaya itu welcome oleh ajaran Islam. Selama ini ajaran kita begitu. Tapi ada sebuah upaya untuk memisahkan kita dari akar budaya kita, dari jati diri bangsa kita, seakan-akan Islam adalah suatu hal dan budaya tradisi adalah hal lain. Dan ini yang tidak boleh dibiarkan. Masyarakat Sunda hari ini telah tercerahkan. Putra-putra dari para ulama-ulama besar yang ada di Jawa Barat sudah tercerahkan dan sisanya akan tercerahkan. Putra-putra dari Mama Sempur Purwakarta, Mama Gentur, Mama Gasol, Mama Warudoyong, Mama Hasan Basri Kerawang, dari Syekh Hasan Mustafa yang ada di Bandung, dari Syekh Zainal Mustafa yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Pamijahan, yang ada di Ciamis, itu semua orang-orang besar, ulama-ulama besar di Bogor juga. Dan saya yakin PWI dalam waktu sebentar lagi di Jawa Barat akan merata. Saya ini pecinta sejarah, pembaca sejarah. Ya, saya lihat sih di Twitter. Iya. Dari tulisan-tulisannya itu. Pecinta sejarah, pembaca sejarah, dan saya melihat kesejarahan bangsa Nusantara ini sejak awal, apa yang mengakibatkan mereka ini menjadi besar pada masa lalu, lalu bagaimana mereka bisa dikuasai oleh penjajah. Kemudian bagaimana kekesatriaan mereka yang suka berperang di masa lalu. Kemudian bagaimana mereka bisa merebut kemerdekaan. Bagaimana keadaan mereka setelah merdeka. Bagaimana setelah kita bersama-sama menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan apa keuntungannya kita berada di dalam sebuah bendera, di bawah bendera Indonesia ini. Dan apa kaitannya dengan ajaran-ajaran Habib Alwi ini terkait dengan itu semua. Pertama, bangsa kita bangsa besar. Betul. Peradaban Nusantara ini peradaban yang luar biasa, diberi karunia oleh Allah dengan karunia alam yang luar biasa, tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Betul. Kita bisa minum air kapan saja. Karena ada banyak kali, ada banyak sumber, ada banyak air terjun, ada banyak sekali yang kita bisa akses untuk air kita. Betul. Kita banyak makanan. Jangankan kita sengaja menanam, tidak sengaja menanam pun banyak pohon-pohon dengan buah-buahannya yang bisa kita konsumsi. Dengan mengandalkan alam saja tanpa bekerja sama sekali pun mungkin bangsa Indonesia bisa makan semua. Kemudian bagaimana peradaban masa lalu bangsa Nusantara ini mampu menciptakan peradaban yang begitu besar. Peradaban seperti di Gunung Padang, peradaban Borobudur, peradaban yang terjadi di Jawa Tengah, Magelang, sekitarnya itu. Situ ada Prambanan, ada Roro Jonggrang dan lain sebagainya. Di Klaten banyak candi-candi besar yang banyak sekali kita bisa jumpai dari peninggalan masa lalu. Itu apa artinya? Artinya dari dulu bangsa kita bangsa yang kreatif, bekerja keras dan memiliki sebuah skill
individu, skill kebangsaan yang diturunkan turun-temurun sampai hari ini, dan saya yakin secara genetik itu masih ada. Tapi kenapa sekarang ini kita ini secara jiwa kok bisa dijajah oleh orang-orang yang di dalam kesejarahan leluhur mereka bukan siapa-siapa, bahkan leluhur mereka tidak ada. Mereka tidak punya leluhur, ngaku-ngaku leluhur orang lain. Mereka bukan turunan Nabi, mengaku turunan Nabi. Bukan turunan ulama besar, diaku-aku bahwa Faqih Muqaddam itu ulama besar. Faqih Muqaddam orangnya aja tidak ada. Ini bener nggak ada ya? Nggak ada. Saya pernah ngomong ada itu kasihan. Husnudon. Tidak ada dalam sejarah orang bernama Faqih Muqaddam yang wafat 653 Hijriah. Itu tidak ada. Bagaimana orang yang tidak ada dia bisa berkirim surat kepada Syekh Sa'duddin Al-Ghifari? Bagaimana dia bisa mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha? Bagaimana ada sebuah dialektika antara dirinya surat menyurat dengan Syekh Sa'duddin itu? Sehingga seakan-akan dari perdebatan antara Faqih Muqaddam dan Syekh Sa'duddin itu diperbincangkan ulama. Tidak ada. Surat menyurat itu hanya ada di kitab-kitab Ba'lawi. Dan itu ditulis abad berapa ya? Abad 9 Hijriah. Abad ke-9 Hijriah oleh Ali As-Sakron. Semuanya Ali As-Sakron. Yang mengaku mengklaim ijma adalah Ali As-Sakron. Yang mengatakan adanya surat menyurat antara Faqih Muqaddam Syekh Sa'duddin Ad-Dipari itu adalah Ali As-Sakron. Yang mengaku keturunan Nabi Ali As-Sakron. Semuanya yang mengaku adanya orang yang hasud, iri, dengki, yang tidak percaya nasab mereka juga Ali As-Sakron. Dari dialah semua ini berawal, dan saya akan mengembalikannya semua kepada Ali As-Sakron itu. Kalau Rumel mengatakan tentang Jawharus Safat, sampai sekarang dia tidak bisa untuk menemukan sebuah reportase ulama tentang Abdurrahman Al-Khatib ini. Tidak ada. Ya bukan fiktif, tapi kesejarahannya tidak jelas. Dia ditulis wafat tahun 700-an oleh ulama itu. Tapi kenapa dalam tradisi Balawi dia wafat 855 Hijriah? Kenapa itu harus 855 Hijriah? Karena disitulah ada keluarga Ba'lawi di abad itu. Kalau sesuai dengan ulama itu yang mengatakan 740 Hijriah itu wafatnya, berarti tidak bisa dong mereportase yang namanya Abdurrahman Segaf. Tidak bisa mereportase Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf. Tidak bisa mereportase, sedangkan pengakuannya ada di abad itu. Maka ini namanya Abdurrahman Al-Khatib, kitabnya namanya sama Al-Jawharus Safat, kemudian tahunnya dirubah. Itu tahun 740 wafat, di sini disebut 855 wafat. Coba Rumel pernah mengatakan ini ditulis 820. Ketika Ali As-Sakron baru berumur 2 tahun, masih bayi. Berarti yang pertama bukan Ali As-Sakron yang mengatakan bahwa Balawi turunan Nabi, tetapi Al-Jawharus Safat. Iya, mana kitab Al-Jawharus Safatnya? Yang ada itu manuskrip yang baru ditulis 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Al-Jawharus Safat itu manuskripnya. Saya punya manuskripnya, PDF-nya. Itu ditulis 40 tahun yang lalu. Terus itu Gus Rumel jalan-jalan ke Timur Tengah segala macam itu ya? Ya kan orang itu hidup itu perlu adanya represi. Agar tidak terlalu puyeng dia mikirin bagaimana ngakalin Kiai Madini, ya katanya susah amat dia ngakalin Kiai gitu. Bagaimana ngakalin haplogroup supaya orang tidak percaya bahwa tes DNA itu sangat presisi di dalam menentukan nasab itu. Dia bikin framing begitu kan dia puyeng itu. Maka memerlukan jalan-jalan agar otaknya tidak terlalu meledak gitu. Melihat ketenangan di Eropa lah. Di Eropa nggak, di Turki nggak? Di Turki Eropa juga kan. Benci dan cinta itu diatur dalam agama. Cintanya juga karena Allah. Hubbu lillah atau al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Kita benci karena Allah, kita juga cinta karena Allah.
Balawi apabila mereka mengaku turunan Nabi, nabinya itu tidak main-main, nabi saya loh. Iya, betul, betul. Nabi yang saya cintai, yang saya tulis dalam kitab-kitab itu Habibi Muhammad, kekasihku Muhammad. Mereka mengaku keturunan Nabi dalam keadaan banyak di antara mereka itu berbuat kemaksiatan. Mendohirkan joget-joget begitu-begitu yang tidak menjaga muru'ah. Kemudian mendohirkan ada yang mabok-mabokan itu saya lihat di YouTube. Kata seorang penceramah anak topiknya Segap, kalau ngelihat Balawi itu lagi mabok, jangan kasih duit, kasih beras, tapi jangan benci orangnya. Lah ini ajaran apa? Tidak ada dalam ajaran Islam. Betul ya, saya ingin bertanya lagi kan. Nari-nari itu tradisi mana sih? Karena joget-joget begitu itu ya bagi kita orang santri itu sudah hilang muru'ah. Tidak sah jadi wali nikah, tidak sah jadi saksi nikah. Orang yang joget kayak Balawi tidak sah jadi saksi nikah. Makanya di antara mereka saya katakan bagi yang kita lihat sering berjoget itu tidak bisa jadi waliullah. Kalaulah Balawi itu pernah kelihatan berjoget begitu, yakini mereka bukan waliullah. Dan tidak akan pernah ada kualat bagi orang-orang seperti mereka itu. Ya, baik. Dan untuk bangsa Indonesia yang saya cintai, polemik nasab yang selama ini sudah berjalan telah mampu untuk memberikan kesadaran identitas kebangsaan, kesadaran ajaran keagamaan yang benar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa Indonesia adalah keturunan orang-orang besar. Tidak pantas bagi bangsa Indonesia yang keturunan manusia-manusia besar di masa lalu menjadi budak siapapun di masa kini dan di masa yang akan datang. Bangsa kita adalah bangsa yang mencintai persahabatan, bangsa yang mencintai kesantunan, bangsa yang mencintai perdamaian. Tetapi bangsa kita juga telah terbukti sebagai bangsa yang tidak takut peperangan. Ini yang harus diingat oleh siapapun musuh-musuh bangsa Indonesia di seluruh dunia. Bahwa kita memang mencintai perdamaian, tapi kita lebih mencintai kemerdekaan. Kemudian ajaran-ajaran keagamaan yang selama ini ada di tengah-tengah bangsa kita, di dalam tradisi pondok pesantren, di dalam tradisi menasah-menasah, dalam tradisi di surau-surau, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis, terutama dalam kemanusiaan, harus ditinggalkan. Karena ajaran Al-Quran telah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak dilihat dari siapa keturunannya. Maka jangan mau dibodohi oleh siapapun atas nama keturunan apapun bahwa dia lebih mulia dari bangsa Indonesia karena keturunannya. Tidak boleh ada lagi narasi-narasi yang demikian. Kalau dia mampu untuk menunjukkan dirinya berprestasi, kalau dia merasa sebagai ulama, dia harus bisa baca kitab kuning. Dia bisa baca kitab kuning, kita hormati. Kalau dia ingin terjun ke politik, dia punya partai, dia mencalonkan diri, silakan. Baru dia kritik pemerintah. Jangan dia bukan siapa-siapa, pimpinan partai bukan, RT juga bukan, berani mencaci maki Presiden Prabowo, berani mencaci maki Presiden Jokowi, berani para pejabat TNI dan Polri. Ini yang tidak boleh lagi terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berharap bahwa setelah ini Indonesia akan mampu membuktikan dirinya seperti apa yang sekarang sedang digelorakan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Indonesia yang akan menjadi Indonesia yang seutuhnya, Indonesia yang mempunyai jati diri bangsa, Indonesia yang akan mampu untuk
hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Kita sangat berbangga melihat kemarin bagaimana seorang Presiden Prabowo Subianto mendukung Palestina di depan para pemimpin-pemimpin dunia, menggalakkan persatuan antar negara-negara yang bangsanya adalah mayoritas Islam untuk bersatu. Karena kalau kita tidak bersatu, maka bagaimana kita untuk memiliki kekuatan? Kalau kita tidak memiliki kekuatan, bagaimana kita bisa untuk membela Palestina? Maka persatuan ini adalah inti dari kekuatan, dan kemenangan itu haruslah satu dengan kekuatan dan persatuan. Kita kan yang menjadi tergugatnya adalah Balawi yang diwakili secara organisatoris oleh Rabita Alwiyah. Rabita Alwiyah inilah yang mempunyai legal standing untuk menjawab saya, karena mereka yang selama ini mengaku sebagai turunan Nabi, dan mereka lah lembaga yang selama ini memberikan surat SIM, paspor bagi anggotanya untuk mengaku sebagai turunan Nabi. Ini keturunan Nabi, ini paspornya, hijau paspornya kayak paspor haji begitu. Nah, harusnya Rabita Alwiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya? Saya tantang, atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi, silahkan datang, atau tentukan di universitas mana dia mau. Secara akademik, kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian, bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Ndak ada. Bikin buku ini, silahkan nanti masyarakat baca buku saya, dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab, bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi buku itu yang ditulis kemarin jadi bumerang ya? Iya, buku itu sendiri, karena di dalam buku itu mengutip kitab-kitab yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar, itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar, seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa, yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja, masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi, dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kalau haram, dosa itu. Tapi untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Kiai Faiz Syukran Mahmud yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia membela nasab Balawi dengan husnudzon saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat. Itu dia yang sebetulnya mampu beristidlal, kemudian dia meninggalkan istidlal. Ini hukumnya la yajuz, haram. Orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Kenapa saya bilang sesat? Ya jelas sesat, orang nggak ada dalil sama sekali nasab Balawi itu. Ya Jatman itu kan selama ini diketuai oleh seorang Ba'lawi.
Lutfi bin Yahya itu Balawi. Iya. Walaupun gak diakui dia di Robita, mungkin dia Balawi. Betul. Selama 20 tahun lebih dia memimpin Jatman. Ternyata 20 tahun memimpin Jatman ini punya agenda sendiri selain agenda-agenda PBNU. Agenda sendiri itu seperti apa, Ki? Ya mungkin untuk menunjukkan eksistensi dan otoritasnya saja. Banyak orang mengatakan bahwa rugi PBNU itu melepaskan Lutfi bin Yahya. Rugi dari mana? Oh, katanya Lutfi bin Yahya itu yang selama ini membesarkan NU. Dia yang dibesarkan NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Dia jadi besar itu karena NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Nah, kalau sekarang dia kemudian setelah diputuskan oleh PBNU bahwa Jatman harus kembali ke PBNU, dan PBNU telah menetapkan kongres kemarin di Donohudan, Solo, kemudian telah menetapkan siapa ketuanya dan siapa mudirnya. Lutfi bin Yahya masih kekeh ingin dia mengadakan sendiri itu kongres, maka ini berarti dia betul-betul telah nyata apa yang selama ini kecurigaan masyarakat bahwa dia punya agenda itu, maka akan semakin nyata bahwa memang dia selama ini punya agenda tersendiri di Jatman itu. Dia bukan membesarkan Jatman demi NU, tapi demi dirinya sendiri. Baik. Kita itu masyarakat Indonesia bukan takut sama Habib, takut sama Rasulullah. Betul. Nah, sekarang ketika sudah terbukti jelas hakul yakin jiddan bahwa mereka sama sekali la yata'allaqu bin nabi nasaban wasanadan, insyaallah kita untuk menyebut dia atau terbersit saja dia itu keturunan Nabi itu haram hukumnya. Karena kita selama ini masyarakat umat Islam itu menghargai dia itu bukan menghargai karena dzatiyahnya, menghargai nisbahnya dia kepada Rasulullah. Ketika nisbatnya itu sudah jelas bukan cucu Nabi, apa alasan kita untuk menghormati lagi? Apa alasan itu pondok-pondok besar itu masih mengakui mereka sebagai cucu Nabi? Apakah pondok-pondok itu punya dalilnya? Mana dalilnya? Gak ada, hanya husnudzon saja. Betul. Ini kalau mereka menganggap pondok mereka besar itu karena mengagungkan dan menghormati Habib, salah besar. Niat mereka selama ini menghargai habaib itu karena ada nisbah bahwa mereka ini bisa jadi cucu Rasulullah, itu bisa jadi barokah. Tapi ketika telah jelas bahwa mereka bukan cucu Nabi dan mereka masih mengakuinya, itu bukan barokah. Bisa jadi itu keterbalikan 180 derajat. Hati-hati itu. Dulu mungkin naik keberkahan karena mencintai Rasul. Sekarang menyakiti Rasul kalau menganggap Habib itu adalah sebagai turun Nabi. Mereka kan dulu hanya jual-jual minyak, jual-jual bohor, jual-jual kaligrafi ke kampung-kampung kan. Jadi tidak ada narasi-narasi di publik, narasi di mimbar-mimbar Rasulullah. Sekarang kan tukang-tukang obat, tukang-tukang minyak pindah ke mimbarnya Rasulullah. Ini yang jadi masalah. Orang yang biasa jual obat sekarang kok ada di mimbar Rasul. Jadi dia seakan-akan masih ingatnya jual obat. Walaupun dirinya tidak jual obat, dia tidak jual minyak, tapi mungkin karena keturunannya itu masih ada sifat-sifat genetiknya itu seperti itu, sehingga mimbar-mimbar kita, mimbar Rasulullah, mimbar dakwah diisi oleh tukang-tukang obat itu dengan kalimat-kalimat kasar, dengan caci maki kepada presiden, caci maki pada ulama, caci maki kepada NU, caci maki kepada Yai Aqil Siraj, caci maki kepada keputusan-keputusan PBNU. Sekarang mereka nggak berani karena keputusan PBNU mencaci maki. Sama Kiai Yahya Khalil Stakuf mencaci maki nggak bakal berani. Kenapa nggak bakal berani? Mereka ingin PBNU melindungi mereka. Kalau sudah melindungi, percaya lagi pada mereka cucu Nabi, baru dihajar lagi, diinjak lagi. Kata Hanif Alatas, jangan mau diadu domba antara habaib dan kiai. Siapa yang mengadu domba? Kalau mereka menganggap
kiai-kiai itu sebagai orang yang telah tidak percaya kepada mereka bahwa mereka cucu Nabi, itu mereka menganggap itu berarti kiai tidak bersatu dengan Habib. Betul. Jadi arti persatuan bagi Hanif Alatas adalah antara Habib dan kiai, yaitu kiai harus mengakui mereka sebagai cucu Nabi. Dan ini yang tidak boleh diteruskan karena mereka sudah nyata bukan keluarga Nabi, bukan cucu Nabi, bukan ahli bait Nabi. Apa hubungannya dia dengan Nabi? Mana buktinya? Tidak ada. Haplogrupnya kemana-mana. Haplogrupnya orang-orang Arab itu J1, haplogrupnya dia itu adalah G. Haplogrup orang Arab itu ada di Semenanjung Arabia, itu sudah jelas. Kalau G itu orang sana tuh di Gunung Kaukasus tuh. Orang Uzbekistan, orang Turki, orang Kurdi di situ. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, malu. Haplogrupnya G ngaku-ngaku cucu Nabi begitu. Ya kalau mereka berani tes DNA, nanti kita akan petakan. Ayo, Rizik Syihab tes DNA, apa hasilnya? Oh, G, minggir. Lutfi Yahya, ayo tes DNA. G, minggir. Rumel, ayo tes DNA, Habib Rumel. R, minggir lu sana. R ikut-ikutan sini. Rumel apa sih? R dia. Oh, udah tahu. Udah tahu dari pengakuan dia. Oh, iya. Ayo, ini Tengku Khori, L, sana dulu. Oh, ini apa? A, sana Nabi Adam berarti itu. Ya begitu aja. Nanti kalau ada misalnya Bahar Smith hasilnya J1, sini dulu kita teliti nasabnya. Betul. Kalau sudah tes DNA-nya J1 Bahar Smith, kita baru teliti susunan nasabnya berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah. Kalau awalnya sudah G begitu, udah nggak usah dibahas-bahas lagi. Gak bakal itu bisa untuk menghindar dari teknologi, menghindar dari peradaban modern zaman sekarang ini. Ada istilahnya itu, mereka tidak terlalu pede dengan dirinya sendiri. Saya sepakat ya. Tidak terlalu pede dengan dirinya sendiri, bisa menapaki kehidupan yang berat ini tanpa mengaku turun Nabi. Mereka mampu. Iya, betul. Mereka tidak akan mampu seperti saat ini. Hanif Alatas tidak akan merasanya. Bukan Hanif Farhan ya? Iya, bukan Hanif Alatas. Hanif Alatas merasa dia tanpa mengukat cucu Nabi. Betul. Rizik Syihab merasa dirinya tidak akan jadi ketua FPI lagi, dihormati, dielulukan tanpa mengaku cucu Nabi. Lutfi bin Yahya merasa bahwa kalau sudah diputuskan oleh negara atau oleh institusi manapun bahwa mereka bukan cucu Nabi, dia menganggap tidak pede bahwa dia akan bisa untuk mencapai derajat-derajat yang telah mereka capai hari ini. Dari ketidakpedean mereka marah. Betul. Ketika mereka terbukti bukan cucu Nabi, Lutfi bin Yahya marah, Rizik Syihab marah, Hanif Alatas marah. Saya katakan Jokowi jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi. Dia bisa jadi presiden, bisa jadi hidup mulia. Prabowo Subianto, dia jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi, bisa toh. Kenapa Balawi nggak bisa? Sebenarnya selama ini Jawa Barat itu bukan markas Mukibin, nggak ada itu. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Di sana ada Syekh Mama Gentur, di sana ada Syekh Palak Pegentongan, di sana ada Kiai Atorid di Bogor, di sana ada Mama Sempur di Purwakarta. Oh iya, Mama Sempur. Di sana ada Mama Gasol, di sana ada Mama Warudoyong, Mama Badrun, Mama Inayatillah. Orang-orang besar, ulama-ulama besar, dan nasabnya besar semua. Kenapa ada kesan ketika PKS menguasai Jawa Barat, di sana basis Mukibin? Sebenarnya Mukibinnya itu aja. Kemudian mereka datang ke bawah-bawah, menjual-jual agama, menjual-jual cucu Nabi. Akhirnya banyak yang kemudian mereka itu terbodohi dan mengikuti.
Nah sekarang mereka tercerahkan. Dari mana dapat kita ketahui indikatornya? Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang sampai 80%. Secara pemilih yang ikut pemilu 60% lebih. Itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Balawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy yang inilah sebenarnya cita rasa keislaman bangsa Jawa Barat, bangsa Pasundan, yaitu cita rasa keagamaan yang memiliki kedekatan dengan budaya Sunda yang kental, yang selama ini dipaksa untuk ikut kepada bahwa tidak ada hubungan antara kesundaan keislaman, seakan-akan dipisahkan. Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara kembalinya masyarakat Sunda Islam itu kepada kesundaan dan keislaman mereka dengan adanya polemik nasab ini. Saya tidak tahu, itu mungkin harus ada penelitian tersendiri.